Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suciati SPD, guru SMP Negeri 1 Bintan. Saya juga sebagai guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan. Selain sebagai guru, saya mendapat tugas tambahan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga menjadi ketua komunitas belajar di dalam sekolah. Sebagai seorang guru, saya tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga berbagi pengalaman hidup. Selama 15 tahun ini, saya telah belajar banyak dari para siswa. Di SMP Negeri 1 inilah saya mengabdikan diri sebagai seorang guru yang penuh dengan perubahan. Salah satu kegiatan yaitu mendukungnya program-program yang ada di sekolah seperti 30 menit pembiasaan setiap hari. Tugas saya sebagai guru BK adalah menciptakan layanan klasikal di dalam kelas yang menarik sehingga memberikan suasana yang menyenangkan anak-anak dalam belajar. Mereka telah menginspirasi saya untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan adalah bentuk penghargaan saya atas keunikan dan potensi setiap siswa. Dengan memanfaatkan literasi digital sebagai peningkatan pembelajaran di dalam kelas. Sebagai seorang guru juga harus mampu berkolaborasi bersama orang tua wali murid dalam rangka pengembangan kompetensi peserta didik di sekolah. Selain saya mengajar, saya juga belajar dengan mengupgrade kompetensi diri saya melalui platform Merdeka Mengajar dan juga berbagi praktik baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Dan saya juga saat ini menekuni kegiatan pengajar praktik di Angkatan 11. Sebelum saya melakukan praktik pembelajaran, saya selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Berikut adalah praktek pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan BSE dan literasi digital. Oke, baik anak ibu, silakan siapa yang mau memimpin dalam berdoa? Ketua kelas atau boleh silakan? Sebelum belajar mana kita kelas, agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Apa kabar anak ibu? Baik. Masih semangat dalam pembelajaran? Masih. Kita akan belajar tentang bagaimana mengelola emosi. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, kesepakatan kelas yang setiap hari kita ucapkan ketika pertemuan dengan BK. Adakah yang ingin dirubah untuk pertemuan kali ini? Ya. Sudah cukup? Ya. Oke. Nah, pastinya kalau yang namanya pembelajaran itu harus ada tujuannya, ya. Seperti sebelumnya kamu sudah belajar bagaimana mengenali diri sendiri seperti minggu lalu, ya. Nah, hari ini dengan kamu belajar mengelola emosi, kami sangat berharap bahwa anak kelas 7F1 mampu mengidentifikasi macam-macam emosi dan paham apa itu emosi. Yang kedua, nanti dengan diskusi kelompok, Ibu sangat berharap bahwa kelas 7F mampu bagaimana mengendalikan, mengelola atau mengatasi emosi-emosi yang muncul melalui diskusi kelompok. Dari tujuan ini anak Ibu sudah paham? Ya. Paham ya? Tujuan targetnya ya. Oke, silakan dari video yang kamu tonton, lingkarilah atau kamu kasih garis emosi atau turunan emosi yang mana yang kamu lihat dalam video yang ditayangkan. Boleh? Boleh. Paham? Oke. Mari kita tonton video ini ya. Ekspresi apa saja yang kamu lihat, kamu boleh melingkari, menggarisbawahi. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan dulu hasil pengamatannya? Oke, coba diulang lagi jawaban Atan apa, nak? Ceria.
Riang bersyukur ya. Kita masuk kepada aktivitas yang kedua. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Jadi harus bergerak cepat. Oke, dimulai hitungan. Ibu bagi 6 kelompok. Dimulai dari sebelah kiri Ibu. Hitung. Kegiatan kita selanjutnya adalah mendiskusikan. Tadi kan kamu sudah belajar mengidentifikasi. Setiap kelompok akan Ibu bagi ya. Ini nanti ada papan segi 6. Kemudian setiap papan segi 6-nya disilakan kamu mencari 6 jenis ekspresi atau emosi yang terjadi di gambar ini. Setelah masing-masing kelompok memperoleh lembar kerja, kemudian dilanjutkan kelompok membagi tugas masing-masing dalam kelompok. Ya. Sekarang silakan setiap kelompok satu orang mewakili menyampaikan jawabannya. Cara mengatasi rasa malu jangan menghindar. Cara mengatasi Kegiatannya terakhir sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Setelah siswa mengisi lembar refleksi, guru menutup pertemuan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini diisi pribadi masing-masing dan dikumpulkan. Apa yang meninggalkan merasa tetap semangat kelas 7F dalam pembelajaran. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Citra Pertiwi, merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Bintan dan merupakan rekan sejawat dari Ibu Sujiati SPD yang juga sesama guru BK di sekolah saya ini. Kesan saya terhadap Ibu Sujiati, yang pertama pasti Bu Sujiati itu merupakan sosok yang inspiratif karena Bu Suji itu merupakan termasuk orang yang tidak pantang menyerah dalam mempelajari hal-hal baru ya, selalu berupaya untuk menggali ilmu-ilmu baru dan selalu mencoba untuk berbagi kepada teman-temannya sesama guru BK. Selain dari itu, di dalam proses pembelajaran di kelas, Bu Sujiati itu orang yang sangat kreatif karena selalu berupaya menggunakan media-media pembelajaran yang menyenangkan dan selalu berpihak kepada murid. Tentu hal ini menjadi satu inspirasi bagi kami, rekan sejawat, untuk mencontoh perilaku tersebut. Selain dari itu, Bu Sujiati juga termasuk orang yang cepat tanggap terhadap hal-hal yang dia temui dalam lingkungan sekitar, terutama dalam proses pembelajaran ataupun dalam penanganan terhadap siswa. Bu Sujiati juga termasuk orang yang selalu berbagi, ya mau berkolaborasi terhadap rekan-rekan gurunya, baik yang seumur ataupun yang di bawah dari beliau, juga tidak pernah menggurui, tapi selalu untuk berbagi dan juga menginspirasi kami semua. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dwi Hadi Siwilestari, saya wali murid dari Paskalis Deo Febrian MUA kelas 7F. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya pribadi mengenai Bu Suji yang mengajar BK di kelas anak saya. Selama yang saya tahu, Bu Suji mengajar penuh inovatif dan kreatif sehingga anak-anak menjadi senang saat belajar dengan Bu Suji. Dan untuk interaksi dengan wali murid sendiri, Bu Suji sungguh memberikan hal yang baru, jadi kita membuka mata wali murid bahwa BK itu tidak menyeramkan, karena selama ini yang kita tahu bahwa pandangan kita BK itu hanya untuk anak-anak nakal, sedangkan Bu Suji memberikan informasi dengan baik sehingga kami bisa paham bahwa BK itu untuk bimbingan konseling dengan orang tua bisa bertukar pikiran. Semoga Bu Suji terus bisa berinovasi dan lebih kreatif lagi sehingga bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak, juga lebih dekat dengan orang tua. Demikianlah cerita praktik baik dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.